Jadi kalau misalnya aku ngertinya sekarang dan aku bisa nge-rewind nih Iya. gitu, aku pertama itu belajar gitu. Yang menurut aku kalau mau menjadi anaknya hebat ya orang tua dulu jadi hebat gitu loh. Jadi kita tuh suka itu salah kaprahnya kalau mau pinter ya disekolahkan di tempat yang hebat gitu. Terus orang tuanya nggak usah gitu. Iya, jadi ya kita harus hebat dulu untuk Iya. menjadi punya anak yang hebat gitu. Gitu ya. Apa yang sekarang sih kita udah pelajari gitu. Karena kan untuk nge-unlearn kan kita perlu ngerti dulu nih apa sih yang kira-kira perlu di-unlearn gitu ya. Nah, jadi pada sampai titik tertentu ya pasti ya kita ini sekarang kan hasil dari didikan orang tua kita ya. Mau nggak mau gitu ya udah seperti ini gitu. Ada baiknya, ada buruknya. Cuman dia menjadi responsif berdasarkan si fakta yang ada terekam dan tertanam di dalam dirinya gitu ya. Sehingga banyak anak yang kemudian menjadi tertutup karena ada hal-hal yang belum diselesaikan. Makanya menyembuhkan dalam tanda kutip tentunya itu sangat-sangat sekali penting untuk dilaksanakan sedini mungkin. Untuk menjadi positif ini, aku rasa sih, misalnya gini, kita lagi khawatir ya, aku rasa itu sangat membantu kalau misalnya kita bisa mengajukan 2 pertanyaan ini, yaitu yang pertama, apa sih yang saya syukuri saat ini sekarang? Gitu, atau apa sih yang saya ingin kenang, karena kalau misalnya Bu Wati misalnya sehari-hari terus jadi mikirin aduh temanku yang ngebully itu kan jadi nggak bahagia kan Bu ya, aku malah jadi mikirin si orang itu padahal kayaknya orang itu belum tentu mikirin Bu Wati ya. Enggak, pasti enggak. Banyak orang kalau misalnya memaafkan orang lain itu beranggapan bahwa kita tuh menyetujui perbuatan mereka, kita mengampuni tindakan mereka. Mereka tuh jadi nggak bersalah nih kalau aku maafin. Mereka jadi bebas dari apa yang mereka lakuin kalau aku maafin. Jadi aku nggak mau maafin gitu kan biasanya. Padahal sebenarnya memaafkan orang lain itu sebenarnya justru untuk diri sendiri gitu ya kan. Kalau misalnya ibu nggak maafin mereka, ibu jadi stres gitu kan. Sebenarnya kalau ibu maafin mereka, ibu jadi lebih tenang gitu. Jadi kan sebenarnya ini tuh sesuatu hal yang sangat memprioritaskan diri sendiri untuk memaafkan orang lain. Yang kita lihat adalah sosoknya gitu ya. Barangkali misalnya Bu Wati bilang, "Oh, saya masih ingat banget orang-orangnya." Jadi fokusnya ke si orang itu. Padahal sebenarnya orang itu sendiri ya itu tadi punya latar belakang kenapa dia menjadi seperti itu gitu ya. Jadi harusnya kita fokus kepada permasalahannya sehingga bisa menjadi objektif dan lebih mudah mencari jalan keluarnya. Ya penting banget, kenapa? Karena kalau misalnya aku melakukan doain satu aja, tuh dampaknya untuk diri sendiri yang Bu Melati bilang tadi, kok aku lebih bahagia ya gitu, kok enak ya gitu. Nah aku seneng merasakan kenikmatan bahwa aku bahagia di mana yang aku dulu bosi banget, marah-marah, males dan sebagainya. Sedikit demi sedikit positif itu muncul karena aku melakukan itu gitu loh.